Pasangan kasmaran yang beda usia 30 tahun itu memang lupa segalanya, apalagi Yunita. Ia sama sekali tidak peduli dengan fakta miring bahwa status Steve ternyata masih sah sebagai suami perempuan asal Pekanbaru Riau, bahkan dalam pernikahan yang tercatat di KUA itu, Steve memiliki 2 orang anak. My Indonesian wife with my 2 children lives in Jakarta. Aku tahu dia single gitu, dan jangan kalau single sama single kan nggak apa-apa, nggak masalah. Identitas suaminya, Zaskia Gotik, justru semakin giat memamerkan kemesraan dengan tunangannya. Janeta dan Zaskia memilih jalan berbeda yang berseberangan. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Janeta Janet versus Zaskia Gotik. Pertama, Janeta betah menutupi perkawinannya dengan Alif. Sementara Zaskia justru bersemangat mengumbar kemesraan dengan Rian. Kecupan, dekapan hingga pelukan terasa biasa untuk Zaskia dan Rian, seperti saat pesta ulang tahun kemarin. Sementara Alif dan Janeta kendati bersandiwara sesungguhnya saling menyukai. Kemarin juga kan Neng ulang tahun kan kebetulan beliau juga ada kan. Jadi ya Neng sih maksudnya bukannya tidak mau untuk di publik kan. Cuma ada waktu-waktu tertentu gitu. Neng juga nggak mau terlalu yang terus-terusan gitu kan. Memang kan si A juga ada kerjaan. Dia kayaknya suka sama saya sih sebenarnya selama ini. Cuma lu suka sama gue kan? Aku lu. Oh begitu. Dia kali suka sama aku lama-lama. Yang menarik, jika Janeta menolak telah menikah, maka Zaskia juga menampik jika sudah bertunangan dengan Rian. Tidak ada lamaran sama sekali. Dimanapun tidak ada lamaran, belum ada lamaran sama sekali. Saya selalu syukuri apapun yang Allah berikan sekarang buat Janet. Jadi itu yang terbaik buat Janet. Kedua, Zaskia dan Janeta memiliki selera fashion yang berbeda. Zaskia yang sedikit lebih tua selalu akrab dengan penampilan yang lebih dewasa, dengan gaun-gaun ketat yang glamor memperlihatkan aura seksinya. Sementara Janeta selalu tampil casual dengan mode fashion Harajuku style, terkesan muda dan fresh dengan warna-warna mencolok termasuk warna wignya. Kostum malam ini memang glamor ya, semuanya serba glamor karena kan ini memang acara spektakuler, acara penghargaan, jadi semuanya harus glamor. Sai, artinya seperti gambar yang terlihat di sini, kan ada sosok wanita cantik yang agak-agak melongo gitu ya, kaget, melongo, terkejut, jadi sai. Ketiga, baik Zaskia maupun Janeta sama-sama dari kampung dan meraup sukses di ibu kota. Zaskia dari Cikarang, Bekasi, sementara Janeta dari kampung Cipaku, Bandung. Belakangan kini mereka bersaing ketat di pentas dangdut. Bahkan beberapa hari lalu, ketika Zaskia dinobatkan sebagai Ratu Goyang Terbaik 2014, Janeta tak mau kalah, menyabet predikat sebagai biduan pendatang baru terbaik 2014. Dibilang tahun ini penyanyi dangdut cukup mahal, ya alhamdulillah, amin, rabbal alamin, mudah-mudahan beneran. Janet pun ngerasa, aku sih orang kampung gitu, nggak nyangka gitu ya, maksudnya bisa mendapatkan penghargaan. Keempat, penampilan boleh bersaing, tetapi sukses Zaskia dan Janeta masih terpaut cukup jauh. Zaskia sudah memiliki koleksi mobil mewah jenis ATV, sementara Janeta puas dengan SUV kelas menengah. Ini alhamdulillah Neng dikasih sedikit rezeki, Neng ambil mobil ini. Kelima, bukan hanya memiliki mobil mewah. Zaskia pun sudah membangun sebuah rumah megah untuk keluarganya. Sementara Janeta masih mengumpulkan harta materi. Dia nggak dia apa adanya, terus ya insya Allah nih istri yang soleha nanti untuk depannya. Amin. Janet itu orangnya sederhana, humble banget yang aku tahu.
emang orangnya nggak neko-neko sih. Atas nama popularitas dan karir, Janeta Janet memilih menyembunyikan status pernikahannya dengan Alif. Sebuah pilihan yang tidak mudah tentunya. Sementara itu kabar mengejutkan beredar, identitas Steve, bule kekasih Yunita, mantan istri Dausmini terkuak. Steve ternyata masih berstatus suami perempuan lain. Benarkah Yunita berselingkuh dengan suami orang? Dan seperti apa sosok Bilqis Humairah, putri Ayu Ting Ting yang baru pertama kali tampil di depan publik? Kontroversial tetapi justru makin lengket. Begitulah yang terjadi antara Yunita Lestari, mantan istri Dausmini, dengan pria bule asal Inggris, Stephen David Bass. Semalam lagi-lagi pasangan kasmaran ini dipergoki tengah melewatkan malam romantis di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Steve, ini namanya Monas. Okay, fantastic. I've heard about it. Gold. That's Ya kalau di sono katanya kuda tuh gede. Ini kecil ya? Jadi makan donkey. ini. Donkey. No, not donkey. This is horse. Horse. Yes, horse. Not donkey. Yang menarik, mantan biduan asal Blitar, Jawa Timur itu kini berani berbicara bahasa Inggris. No, England. No iklan ya? Yeah. Coffee big. No. All the way to the Monas. Yes. No. This is the ground for the Monas. The ground. Tak bisa ke Monas. Abis sahabat Jalan jauh. jauh ya. Berbagai ciri khas budaya Betawi seperti kerak telur, ondel-ondel dan delman pun dikenalkannya pada Steve. Steve udah pernah coba kerak telur? Sekali. Dia pernah nyobain 1 kali. Gimana sih rasanya? How the taste? Enak. Enak kali. I think it's very interesting because I've had crack telur again. Oh It's yeah. my first time to see the Monas in the dark. My first time on this, what's it called? Dahlia. Delman. Nah itu dia kan sekarang ya nggak apa-apa terserah yang menilai ke masyarakat gitu kan. Kalau Daus kan nggak mau ribut-ribut capek. Pasangan kasmaran yang beda usia 30 tahun itu memang lupa segalanya, apalagi Yunita. Ia sama sekali tidak peduli dengan fakta miring bahwa status Steve ternyata masih sah sebagai suami perempuan asal Pekanbaru Riau. Bahkan dalam pernikahan yang tercatat di KUA itu, Steve memiliki 2 orang anak. My Indonesian wife, with my 2 children, lives in Jakarta. Aku tahu dia single gitu, dan ya kan kalau single sama single kan nggak apa-apa, nggak masalah. Dausmini terkesan sangat kecewa dengan apa yang kini dijalani oleh Yunita dan Steve, namun ia sudah mengambil jarak. Memang sampai detik ini, Yunita dan Steve belum akan menikah, kendati ia sudah pasrah pada sosok Steve. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana tuh, jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Jadi tergantung Steve-nya juga, karena kan kalau perempuan itu kan cuma nunggu, jadi tergantung cowoknya gitu. Ya nggak apa-apa terserah kan yang menilai masyarakat lagi. Kalau sekarang sih sudah nggak mau bahas hal-hal yang nggak penting betul. Sementara itu, kabar tak kalah menarik datang dari Ayu Ting Ting, biduan dangdut yang beberapa waktu ini menepi dari dunia hiburan. Kemarin Ayu muncul dengan membawa kabar mengejutkan, akan menampilkan putri kesayangannya Bilqis Humairah ke hadapan publik untuk pertama kalinya di program Dahsyat RCTI. Mau bayi sekarang. Bayinya mana? Bayinya mana? Bayinya mana? Bayinya dulu. Bayinya. Ini mana bayi? Jarang sih, jarang. Lebih enak di rumahnya jadi bisa istirahat di rumah. Sekarang Bilqis 5 bulan. Wah, lucu banget. Bilqis udah bisa berenang, bisa naik motor. Memang banyak orang yang sangat penasaran dengan wajah Bilqis. Mirip Ayu ataukah mirip Angie ayahnya? Kemunculan Bilqis untuk pertama kalinya bakal dilakukan Ayu di program acara fenomenal Dahsyat RCTI pada hari Jumat besok.
Lihat aja Bilkisnya mau. Pastilah, saya nggak akan menutupi Bilkis lama-lama. Itu aja. Karena kan sesuatu itu nggak bisa saya tutup-tutupin. Musik Indonesia akan selalu mendapat tempat yang penting. Sudah 17 tahun AMI memberikan hal-hal yang baik buat musik Indonesia. Pure memang yang terbaik yang menjadi terbaiknya. Harusnya berani untuk mendobrak untuk perubahan. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga. Adanya AMI Awards di Indonesia ini harus dipertahankan banget. Nantikan kemegahan malam puncak Anugerah Musik Indonesia ke-17. Kamis 19 Juni jam 9 malam. Live. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan